Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bareng saya Dede Kurniawan. Dan di kesempatan kali ini saya akan mereview kabel ini. Ini adalah kabel untuk smartphone non MHL yang tidak memiliki fitur MHL dari FX. Di sini sebelum kita buka kotaknya, kita akan lihat dulu keterangan di boxnya. Di sini ditulis mirroring smartphone to big screen, dan di sini dia sudah ada Type C-nya kabelnya, dan sudah ada dia menggunakan HDMI, ada Lightning juga, micro USB juga ada sebenarnya di sini, dan bisa langsung plug and play. Nah, ini untuk iPhone, teman-teman yang punya iPhone ini bisa langsung plug and play, tapi untuk Android itu membutuhkan software tambahan. Kemudian di sini smooth and sync video. Nah, dia bisa smooth katanya nih, bisa minimal delaynya. Dan di sini dia sudah mendukung Full HD. Ini bisa untuk Android dan iPhone. Dan teman-teman, sebelum teman-teman membeli kabel seperti ini, jangan sampai salah. Untuk bisa melakukan mirror screen atau menampilkan layar smartphone teman-teman ke laptop, ke PC teman-teman, atau ke monitor dan smart TV teman-teman, maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah memastikan apakah ponsel teman-teman sudah mendukung fitur MHL atau tidak, sudah memiliki MHL atau tidak. Caranya gampang sekali untuk mengeceknya, yaitu teman-teman bisa ke Play Store, dan di Play Store teman-teman bisa mendownload software aplikasi yang namanya MHL Checker. Nah, ini softwarenya bisa teman-teman gunakan yang ini, install dan cek. Di situ akan muncul langsung keterangannya ketika teman-teman buka, ini support MHL atau tidak. Kenapa ini perlu dilakukan? Supaya teman-teman tidak salah beli kabel. Nanti kalau smartphone teman-teman adalah smartphone yang tidak mendukung MHL dan teman-teman membeli yang kabel MHL, itu biasanya nggak akan berfungsi karena ya jelas tidak cocok. Jadi beginilah wujud dari colokannya. Sebelumnya ada versi yang dikeluarkan juga oleh FX, tapi itu bentuknya seperti ini, seperti tanda plus gini, dan itu nggak nyaman tentunya kalau teman-teman gunakan untuk bermain game, karena tangan teman-teman akan kesetrum kalau dia berbentuk plus seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini akan membuat posisi tangan teman-teman sedikit lebih enak lah. Nah, ketika dicolokkan, build quality-nya sendiri ini sudah dibuat dari metal, dan kabelnya cukup baik juga di sini. Jadi bukan jenis kabel yang mudah putus atau mudah rusak. Nah, ini kabel seperti ini awet banget biasanya. Cara menyambungkan kabel ini bisa dibilang mudah, bisa juga dibilang agak ribet. Kita lihat di sini, ini kepalanya yang HDMI. Ini teman-teman colokin ke capture card yang bagian in-nya, karena kita akan masukkan ke dalam laptop. Itu kalau teman-teman ingin sambungkan ke PC atau laptop, teman-teman butuh capture card. Kenapa? Karena laptop teman-teman itu nggak punya HDMI in, jadi nggak ada HDMI yang masuknya, hanya ada HDMI untuk keluar saja, untuk menampilkan ke monitor atau proyektor, tidak ada HDMI in-nya. Nah, beda halnya dengan ke TV, menyambungkan benda ini ke TV, teman-teman tidak perlu capture card karena TV itu memiliki HDMI in, sedangkan laptop atau PC tidak memiliki HDMI in. Oke, semoga teman-teman ngerti. Nah, intinya kalau mau disambungkan ke laptop atau PC, teman-teman butuh capture card. Ada yang murah, harga 90 ribuan, ada. Bisa teman-teman gunakan itu, atau bisa juga teman-teman gunakan yang seperti ini, yang saya dapatkan sekitar harga 350 ribuan. Atau yang lebih bagus juga bisa seperti Elgato dan kawan-kawannya.
Yang pasti ini kalian colokkan ke bagian innya, HDMI innya, seperti ini. Lalu kemudian kabel USB-nya yang ini adalah kabel untuk powernya. Ini teman-teman colokkan ke USB laptop teman-teman, bisa ke lubang USB mana saja bisa, atau ke power bank bisa, ke charger juga bisa. Begitupun ketika teman-teman koneksikan ke monitor atau TV, teman-teman butuh colokan ini ke bagian USB-nya. Biasanya di TV sekarang itu kan ada HDMI in-nya, ada juga untuk USB in-nya. Nah, dan inilah yang teman-teman colokkan ke smartphone seperti ini. Dan nanti teman-teman sebelum menggunakannya diminta untuk mengunduh software aplikasinya gitu. Bisa di-download di Play Store, atau bisa teman-teman scan barcode ini, namanya mirroring, yang seperti di sini ya, mirroring. Nah, itu untuk menjalankan si kabel ini. Kalau tanpa aplikasi ini dia nggak bisa berjalan, kecuali teman-teman menggunakan iPhone atau iPad, itu bisa tanpa pakai aplikasi. Oke, langsung aja kita tes ya, coba colok seperti ini. Dan di HP teman-teman USB debuggingnya harus aktif dulu. Dimana ngaktifinnya ya, silahkan ke pengaturan di HP teman-teman. Coba ya, kita ke pengaturan dulu, saya contohkan. Lalu nanti di tentang ponsel atau informasi ponsel, nanti teman-teman bisa menuju ke sana untuk mengaktifkan USB debuggingnya. Ini bahasa Indonesianya opsi pengembang, tapi ini dia USB debuggingnya sudah saya aktifkan seperti ini. Kalau tidak diaktifkan nanti dia nggak bisa connect. Nah, akan muncul peringatan seperti ini ya, oke-in aja. Dan kita mulai mirroringnya. Nah, kalau kita lihat di sini, smartphone saya sudah tampil, di laptop saya juga sudah tampil. Di sini ada beberapa opsi yang bisa teman-teman pilih. Ada untuk theater mode, ada untuk game mode, dan smooth mode. Nah, ini untuk opsi pintasannya. Atau kalau teman-teman bisa atur manual, bisa dipilih langsung di sini kualitasnya. Ada yang smooth, ada yang SD, ada yang HD, ada yang ultra HD. Ini untuk inputnya sepertinya, bukan outputnya, karena dia hanya mendukung Full HD. Kabel ini tidak mendukung Ultra HD, tidak mendukung 4K. Dan setelah itu di sini ada output resolusinya. Teman-teman bisa pilih resolusi yang ingin teman-teman tampilkan. Kalau ternyata ketika resolusi ini smooth, teman-teman bisa keep di sini, biarkan. Kalau ternyata agak lag ya, teman-teman bisa turunkan resolusinya. Nah, ini untuk full screen mode. Ini teman-teman aktifkan. Yang full screen mode ini teman-teman aktifkan untuk menampilkan semua konten ya secara full. Ya, begitu aja settingan aplikasinya. Dan Bluetooth-nya juga teman-teman sambungkan ke kabelnya. Jadi jangan salah paham ya, Bluetooth-nya itu disambungkan di sini gitu, ke sini. Jadi kabel yang ini, perangkat yang ini itu sudah, perangkat yang ini sudah memiliki Bluetooth kabel ini. Nah, itu Bluetooth yang ada di sini teman-teman sambungkan ke smartphone. Oke, sekarang kita masuk aja ke reviewnya dan sekaligus pendapat saya tentang benda ini setelah saya menggunakannya dan mengujinya. Saat saya menghubungkannya ke laptop menggunakan bantuan capture card seperti ini, dan hasil yang saya dapatkan, gambarnya lumayan jernih, lumayan bagus, dan delaynya lumayan minim, sekitar 5 second, dan itu masih bisa diterima lah untuk digunakan bermain. Masih bisa diakali dengan OBS di PC ya, untuk meminimalisir delaynya. Dan ini sudah cukup bisa diterima untuk kebutuhan mirroring smartphone non MHL teman-teman ke laptop.
Nah, jadi ini bisa kalian gunakan untuk kebutuhan streaming game atau kebutuhan streaming lainnya yang membutuhkan sumber dari smartphone teman-teman. Akan tetapi ketika saya mencobanya di monitor, di TV, saya menemukan beberapa kendala. Pertama yang saya rasakan adalah entah kenapa outputnya itu terasa stuck di 480p. Jadi walaupun ditulis tertera dia bisa Full HD, tapi ketika saya streaming WTP dan kebutuhan hiburan lainnya, resolusinya stuck di 480p. Dan di beberapa smartphone itu hasilnya nggak jadi full screen di TV. Walaupun saya sudah setting di softwarenya, semuanya sudah saya cek, semuanya sudah saya coba-coba, dan tetap saja nggak bisa merubah resolusinya menjadi lebih besar. Dan kita akan tes penggunaannya di TV dan cara penggunaannya. Di kabelnya sudah saya colokkan di TV beserta powernya, dan ini adalah kabel colokannya. Langsung aja kita colok ke smartphone kita, dan ya, dia sudah tampil di TV. Nah, daripada teman-teman menggunakan mirror screen yang wireless, itu akan lebih delay hasilnya. Tapi kalau teman-teman menggunakan kabel seperti ini, itu terasa smooth sekali, kerasa nggak delay gitu. Tuh, terasa mulus. Oke, kita coba tampilin konten dari WTP. Semoga nggak kena copyright. Audionya belum connect. Oke. Seperti ini. Jadi ini itu resolusinya 480. Itu auto 480. Ketika saya rubah ke 1080p nggak mau, tetap di 480p. Kalau dari kamera mungkin nggak terlalu kelihatan buramnya, kelihatan bagus-bagus saja, tapi kalau ngelihat langsung ini agak buram ya. Resolusi 480p ditampilin di TV gede ya agak buram kelihatannya, tapi masih bisa dinikmati. Entah, saya nggak tahu apa sebabnya, mungkin sengaja dibatasi oleh FX sendiri, atau ini sudah kemampuan maksimalnya di 480 ketika dikoneksikan dengan monitor atau TV. Inni a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa